Saya mana sekarang? Yang bacanya saya mana? Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi lan wong yang sopu kang awe nasihat sopo alladzi yang sopu kang awe nasihat sopo alladzi wa fi riwayatin lan ing dalam siji riwayat walladzi lan wong yang siku kang ngarekso sopo alladzi nafsahu ing awak dhewe alladzi itu nafsahu ing awak dhewe alladzi anil harami saking perkara haram fil aqwali ing dalam pira-pira ucapan wal af'ali lan ing dalam pira-pira perbuatan waladhi lan wong yang sahu kang awe nasihat sapa aladhi wa fi riwayatin lan ing dalam siji riwayat yang kang ndongaake sapa aladhi lil ikhwani maring pira-pira sedulur lil ikhwani maring pira-pira sedulur walaisa lan ora ana fi qalbihi iku ing dalem atine alladzi sayun apa suci-suci ay minal isi tegese saking bujuk minal isi saking bujuk wal hektilan unak-unak wal hektilan unak-unak wal khidailan nipu wal khidailan nipu kala sampun ngendika Bisru Nul Haris sinten Bishr bin Al Haris Kala sampun ngendika sinten Bishr bin Al Haris sahabat Bishr bin Al Haris Ro'aitu wis ningali kula an-nabiyya ing kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko dawuh sinten kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Bishru Bishr atadri ana tawro sira atadri ana tawro sira lima krono apa rafa'al ngangkat ka ing sira Allahu sinten Allah ta'ala mawla min baini amronika saking antarane piro-piro kanca ira min baini amronika saking antarane piro-piro kanca ira Fakultu mongko ngucap kula la boten Kala dawuh sinten kanjeng Nabi sinten kanjeng Nabi ittibaika kelawan
anut sira ditibai kelawan sebab anut sira li sunnati maring sunahku li sunnati maring sunahku wa khidmati kalan sebab khidmah sira wa khidmati kalan sebab khidmah sira as-solihina ing wong-wong kang saleh as-solihina ing wong-wong kang saleh wa nustika lan lawan sebab nasihat sira wa nustika lan lawan sebab nasihat sira li ikhwanika maring pira-pira dulur ira wa mahabbatika lan lawan sebab demen ira wa mahabbatika lan lawan sebab demen ira li ashabi maring pira-pira sahabatku li ashabi maring pira-pira sahabatku wa ahli baitilan lan ahli baitku hada utawi iki hada utawi kelawan sebab iki itu alladzi iku kang balagho kang nyampeake apa alladzi ka ing sira manazil al-abrari ing pira-pira pangkate manazil al-abrari ing pira-pira pangkat al-abror keterangan dari mana kemarin? Keterangannya sekarang wa akilul halali masih membahas tentang musuh-musuhnya iblis, musuh-musuhnya setan. Wa akilul halali orang yang makan barang halal. Qala telah berkata Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, layak balu tidak akan menerima Allah sholata imri'in pada sholatnya seseorang fi jawbihi yang mana di dalam perutnya luqmatul haramin sesuap perkara yang haram. Tuh mas, hati-hati. Allah tidak akan menerima sholatnya seseorang yang mana di dalam perutnya ada sesuap makanan atau seteguk minuman barang haram. Gitu, barang haram. Ya Allah, makanya hati-hati makan, jangan sampai asal makan. Tapi perhatikan betul-betul ini makanan barang halal apa haram. Jangan asal makan. Ya, karena kalau asal makan kita sholat mau 1000 rakaat tidak diterima oleh Allah.
Sholat ini bermakna sholat yang syariat maupun bermakna lugawi, lugat. Bermakna lugat itu bahasa, sholat itu kan doa. Orang yang ada makanan haram dalam perutnya, doa pun gak diterima oleh Allah. Berdoa apa saja gak diterima oleh Allah. Ya, sholatnya gak diterima. Wasyabani, dan selanjutnya dua pemuda muta'abbani fillah, yang dua-duanya cinta karena Allah. Itu ila ayyamuta, sampai keduanya mati. Ini juga termasuk musuhnya setan. Cinta karena Allah, putus karena Allah. Itu seorang laki, seorang perempuan yang cinta kepada laki, cinta pada perempuan, perempuan cinta pada laki, itu karena Allah cintanya. Ya, suami istri cinta karena Allah, kumpul karena Allah, pisah karena Allah. Gitu. Ini dua orang pemuda yang cinta karena Allah. Itu jadi musuhnya setan. Wal harisu, dan orang yang menjaga al-muhafidu, menjaga ala sholati, atas sholat fil jamaati, berjamaah. Itu orang yang menjaga sholat berjamaah, ini musuhnya setan. Menjaga sholat jamaah. Bahkan dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, sholat jamaah itu wajib, fardu ain. Gitu. Sholat kalau nggak berjamaah kagak diterima dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau mazhab kita Asy-Syafi'i, sholat jamaah itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Ya, gitu. Walaupun sunnah muakkadah, sunnah muakkadah gak wajib, tetapi ketika kalian menjaga senantiasa sholat berjamaah, inilah satu amalan yang disukai oleh Allah, yang disukai oleh Rasulullah. Dengan sebab itu bisa jadi Allah akan mengangkat derajat kalian. Itu mas. Karena menjadi musuhnya setan itu berarti menjadi kekasih Allah. Menjadi musuhnya setan berarti menjadi kekasihnya Rasulullah. Gitu. Jaga sholat berjamaah. Terus deh sholat jamaah. Kecuali udzur. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu, salatlah kalian khalfa kulli birrin wa fajirin. Salatlah kalian pada tiap-tiap orang yang baik ataupun orang yang tidak baik. Itu artinya apa? Kalian itu gak usah pilih-pilih, gitu istilahnya. Ditekankan kita ini untuk sholat berjamaah bareng sama siapa aja. Walaupun memang ada kriteria imam kita nih, khalfa kulli birin wa fajirin, itu di belakang orang yang baik ataupun yang gak baik. Ini karena penekanan untuk orang itu biar pada berjamaah. Itu walaupun makruh kita makmum pada imam yang tidak kita suka, makruh.
kita gedeng pada orang yang pada orang jadi imam kita itu makruh, gak haram. Hanya silahkan biar makmum menjadi penting karena mengejar sholat jamaah. Sholat jamaah, jangan sholat masing-masing. Ada satu masjid ada 5 jamaah. Satu ini sholatnya orang NU nih. Ini sholatnya orang Muhammadiyah nih. Ini satu kelompok lain ini sholatnya orang Persis ini. Satunya sholatnya orang LDI ini. Ini satu masjid masing-masing. Bukan begitu, tetapi usahakan sholat dalam satu imam gitu ya. Muhammadiyah, NU, Muhammadiyah, Persis, jadi satu. Kalau selama ini kan enggak, ini masjid aja beda-beda. Ada di sini ada masjid, nggak begitu jauh masjid lagi. Saya pernah ziarah ke Sunan Joko Tingkir di Lamongan, Mas. Saya ziarah ke sana. Di sini ada masjid, di situ ada masjid, ya kan? Ada dekatan. Kenapa? Ternyata ini masjid NU, itu masjid ya kan? Kemarin juga begitu waktu ziarah waktu kita ke Lamongan, Masjid Namira kemarin juga masjid berdekat-dekatan, tapi ya kayak gitu karena beda paham. Itu gak disukai oleh Allah sebenarnya. Yang lebih parah lagi dalam satu masjid banyak jamaah. Nah ini jangan itu selanjutnya musuh setan ya, musuh setan orang yang senantiasa menjaga sholat jamaah. Siapa lagi musuh setan berikutnya? Walladzi yusolli bilaili wan nasu niyam. Orang yang sholat malam hari dan manusia yang lainnya, orang lainnya pada tidur. Ini juga musuhnya setan ya. Di saat orang-orang terlelap tidur, kita sholat malam, itu menjadi musuhnya setan, otomatis menjadi kekasihnya Allah dan kekasihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Mana Mas? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu minal laili." Salatlah kalian dari sebagian malam. Walau arba'an, walaupun 4 rakaat. Shallu, salatlah kalian walau rakaataini, walaupun 2 rakaat. Itu. Walaupun cuma 2 rakaat. Ya kan? Rasulullah menekankan agar kita sholat malam, ya, sholat malam walaupun 2 rakaat. Paling banyak berapa sholat tahajud? Kagak terbatas. Sampai mampu sholat tahajud 100 rakaat, maka silakan. Mantap, ya tuh. Gitu, sholat malam. Mamin ahli baitin, tidak ada dari ahli rumah, satu rumah itu tu'rohu yang diketahui lagu bagi ahli rumah tersebut, sholatun, satu sholat minal laili pada satu malam, illa nada, kecuali mengundang pada mereka munadin, yang undang-undang nih, ya ahlal baiti, ahli rumah yang ada di rumah itu, kumu, dirikanlah oleh kalian di sholatikum, pada sholat
siapa? Malaikat. Walaupun kakak nyalain alarm, ya kan? Nyalain alarm kadang-kadang orang udah nyalain alarm juga bangun, si bangun dimatiin lagi alarmnya. Berisik dimatiin, padahal dia nyalain, dia tidur lagi. Ya kan? Makanya orang yang udah membiasakan sholat malam jam sekian gitu ya mas, itu dia pasti bangun, udah menjadi kebiasaan, ya kan? Selanjutnya yang musuhnya setan, musuhnya iblis itu walladzi yumsiku nafsahu 'anil haram. Orang yang menjaga dirinya dari barang haram, fil aqwali dalam ucapan, wal af'ali dan dalam perbuatan. Ucapannya dijaga dari ucapan-ucapan yang haram. Jauhi dari ghibah, ngomongin orang. Jauhi dari fitnah. Itu. Atau perbuatan, jauhi dari perbuatan diharamkan oleh Allah. Zina, minum khamr, judi, itu perbuatan haram. Dia jaga betul dirinya, tidak mau melakukan perbuatan yang haram. Ini musuh setan. Alhamdulillah kalau kita jadi musuhnya setan, ya kan? Lagi orang yang menjadi musuhnya setan akan menjadi kekasih Allah dan menjadi kekasihnya Rasulullah. Selanjutnya walladzi yansahu wa fi riwayatin, dalam satu riwayat yad'u, yaitu orang yang memberikan nasihat. Fi riwayat, dalam satu riwayat yad'u, yang senantiasa mendoakan lil ikhwani, pada saudara-saudaranya. Itu memberikan nasihat, saudaranya gak benar dinasihati, ya kan? Didoakan saudaranya. Ini juga musuhnya setan, ya. Apalagi mendoakan orang saudara kita tanpa sepengetahuannya, ini lebih baik lagi. Yang sering saya sampaikan, dakwatul mar'i li akhihi dakwatul mar'il muslimi li akhihi, doanya orang muslim, ya, seorang muslim li akhihi, pada saudaranya, mustajab, bidhahril ghaibi mustajabatun, tanpa sepengetahuannya itu mustajab. Indah rosi malakun muwakalun, di sampai kepalanya ada seorang malaikat yang menjadi wakil Allah. Kullama da'a li akhihi bi khairin, ketika dia mendoakan saudaranya satu kebaikan, qala malakul muwakkalu, maka malaikat yang menjadi wakil Allah tadi berdoa, berkata amin, ini dengan sebab doanya orang muslim pada sore tadi, amin walaka bimisli, amin ya Allah, kabulkanlah, ya, kabulkanlah, walaka bimisli, dan engkau mendapatkan apa yang kamu doakan. Itu sering-sering mendoakan orang tanpa sepengetahuannya, itu, ya. Walaysa fi qalbihi syai'un, ya, memberikan nasihat kepada saudaranya, tidak ada dalam hatinya itu maksud apa-apa, gitu. Minal gizi, gak niat untuk bujuk, ya, mereka daya, atau wal ikti, gak ada niat apa-apa, wal hidai, dan tidak niat nipu, gitu.
Ikhlas karena Allah ingin berikan nasihat kepada saudara. Begitu juga mendoakan juga ikhlas karena Allah mendoakannya. Gitu ya. Qala telah bersabda, telah berkata Bishr bin Al-Haris, sahabat Bishr bin Al-Haris, rohaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku telah melihat kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, beliau bersabda, ya Bishr, Bishr, atadri, apakah kamu tahu lima kenapa rafa'akallah, Allah mengangkatmu, ta'ala Allah mengangkatmu min baini aqronika, di antara teman-temanmu. Bishr, kenapa Allah, apakah kamu tahu kenapa Allah mengangkat kamu derajatnya lebih tinggi daripada teman-temanmu yang lain? Gitu. Bishr ini punya kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Fakultu la, Bishr berkata, enggak, kanjeng Nabi. Qala, kanjeng Nabi beliau menjawab, bittibaika, ya. Beliau ngasih penjelasan kanjeng Nabi. Bittibaika li sunnati, karena engkau Bishr selalu mengikuti sunnah-sunnahku. Ini kamu sering jalankan sunnahku, ya kan? Yang wajib kamu udah pasti kerjakan, yang sunnah-sunnahku kau kerjakan. Ini, ya kan? Wa khidmatika sholihin, karena khidmatmu pada orang-orang soleh. Ya, kita tunduk patuh nurut sama orang soleh, sama guru, itu yang menyebabkan derajat kita diangkat oleh Allah. Bukan karena ilmu kebanyakan teh, ya kan? Berkali-kali saya sampaikan, orang santri-santri itu ribuan, ya bahkan jutaan lah santri se Indonesia ini, Indonesia doang banyak santri yang jadi kiai, yang jadi ulama, orang alim itu satu dua aja. Ternyata bukan karena kepandaiannya, bukan karena pinternya, bukan karena cerdasnya, tapi karena khidmahnya kepada guru-gurunya. Khidmah, nurut sama guru, gak pernah bantah. Itu mas, sehingga Allah angkat derajatnya, ya kan? Walaupun cerdas, pinter, tapi gak nurut sama guru, susah, belangsak hidupnya. Apalagi udah gak cerdas, gak nurut lagi, aneh, ya kan? Nah seperti waroti kali ikhwanika, karena sebab kamu suka memberikan nasihat pada saudara-saudaramu. Gitu, selalu mengajak saudaranya berbuat baik, itu nasihat. Terus wa ma'abatika li ashabika, karena apa, cintamu pada sahabat-sahabatku itu. Wa ali baiti, dan pada keluargaku. Bisa itu. Makanya kalau ini kan zaman kanjeng Nabi, bisa ini salah satu sahabat yang cinta betul pada sahabat-sahabat Nabi, yang cinta betul kepada Ali keluarga Nabi, Sayyidina Ali, ya, Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, sahabat-sahabat. Ini ada keluarga Nabi, ya. Makanya kita bisa juga cinta kepada sahabat Nabi, cinta kepada keluarga Nabi. Dengan cara apa, Mas? Dengan cara sering Fatihah, ya. Ila hadrat Nabi Mustafa Sayyidina wa Habibina itu wa Syafiina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi itu ajmain al-Fatihah. Terus sering baca selawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nah gitu itu bentuk kita mahabbah kepada keluarga Nabi dan sahabat-sahabat Nabi. Ada pun ini penjelasan alladzi yang balago, yang menyampaikan kepadamu manazil
Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta astaghfirullahaladzim astaghfirullah subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang minggu kedua